Yang pertama adalah hakikat akuntansi. Dari definisi akuntansi menurut Comment on Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants sebagai seni, dan definisi belakangan ini dikonsepkan sebagai aktivitas pelayanan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa akuntansi mencakup sekumpulan teknik yang dianggap berguna bagi bidang-bidang tertentu. Para akuntan menggunakan gambaran yang berbeda-beda dari suatu proses akuntansi dalam menguraikan teori akuntansi yang juga berbeda-beda. Adapun gambaran yang telah membentuk perkembangan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi sebagai ideologi. Akuntansi dipandang sebagai suatu fenomena ideologi, sebagai suatu sarana untuk mempertahankan dan melegitimasi aturan-aturan sosial, ekonomi, dan politik yang berlaku saat ini. Yang kedua, akuntansi sebagai bahasa, yaitu akuntansi adalah suatu alat yang mengkomunikasikan informasi suatu bisnis. Persepsi akuntansi sebagai bahasa ini juga diakui oleh profesi akuntansi yang menerbitkan buletin terminologi akuntansi. Yang kedua, akuntansi sebagai catatan historis. Umumnya, akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau histori, suatu organisasi yang transaksi-transaksinya dengan lingkungannya. Yang keempat, akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi juga telah dipandang sebagai suatu sarana untuk mencerminkan realitas ekonomis masa kini. Tesis utama dari pandangan ini adalah bahwa baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Yang kelima, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi selalu dipandang sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi sebagai proses yang menghubungkan sumber informasi atau transmitter, saluran komunikasi, dan sekumpulan penerima. Yang keenam, akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi juga dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi. Akuntansi ada karena terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. Yang ketujuh, akuntansi sebagai mitos. Akuntansi mungkin dapat dipandang sebagai suatu mitos atau ritual simbolis. Akuntansi menciptakan mitos yang merupakan cara mudah memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena kompleks. Melalui akuntansi, suatu fenomena ekonomi kompleks diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. Yang kedelapan, akuntansi sebagai alasan logis. Akuntansi mungkin digunakan untuk melekatkan makna terhadap peristiwa dan karenanya menyediakan suatu justifikasi bagi kejadian mereka di masa mendatang. Dengan adanya ketidaktepatan dan ketidakpastian yang melingkupi kebanyakan angka akuntansi, akuntansi mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk melegitimasi pemunculannya. Oleh sebab itu, akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasar pada angka tersebut. Yang kesembilan, akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi. Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. Yang ke-10, akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasi berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. Akuntansi merupakan percobaan terutama ketika ia bersifat sukarela, inovatif, dan tentatif. Kesuksesan akuntansi sebagai percobaan terletak pada berbagai respon yang mungkin diberikan oleh para individu terhadap data. Teori ialah susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk kesimpulan, acuan untuk bidang akuntansi, ataupun keilmuan lainnya.
teori akuntansi bisa didefinisikan sebagai susunan konsep yang menyajikan secara sistematis gambaran akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di kemungkinan ke depan. Hendrickson mengatakan bahwa teori akuntansi merupakan satu susunan prinsip umum yang memberikan kerangka acuan yang umum, sehingga praktek akuntansi dapat dinilai. Disebutkan juga bahwa teori akuntansi yang dirumuskan tidak akan mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang demikian cepat. Dalam teori akuntansi ada elemen teori akuntansi yang menunjukkan tujuan laporan keuangan, konsep akuntansi, dan standar akuntansi. Elemen dan struktur teori akuntansi, pendekatan, dan metodologi digunakan dalam penyusunan teori akuntansi. Kerangka acuan didasarkan pada serangkaian elemen dan hubungan yang mengatur perkembangan teknik akuntansi. Struktur teori akuntansi terdiri dari beberapa elemen, yaitu yang pertama, pernyataan dan tujuan keuangan. Lalu yang kedua ada pernyataan postulat dan konsep teoritis akuntansi yang berkaitan dengan asumsi lingkungan dan sifat akuntansi. Konsep teoritis diturunkan dari pernyataan tujuan. Lalu yang ketiga ada sifat pernyataan tentang prinsip-prinsip yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu batang tubuh teknik-teknik akuntansi yang diturunkan dari prinsip akuntansi. Untuk materi yang ketiga adalah hakikat teori akuntansi. Pada dasarnya, teori akuntansi ini bertujuan sebagai dasar untuk peramalan perilaku dan peristiwa akuntansi. Banyak teori-teori yang muncul dari penggunaan pendekatan yang berbeda dalam penyusunan teori akuntansi atau dari usaha untuk mengembangkan teori akuntansi. Teori akuntansi di tingkat menengah berasal dari perbedaan cara peneliti melihat antara pengguna dan pengguna data akuntansi dan lingkungan di mana para pengguna pembuatan data akuntansi seharusnya berperilaku. Meskipun banyak teori menengah yang muncul, namun hanya sedikit dari penulis ini yang berusaha membuktikan bahwa suatu teori akuntansi mungkin terjadi. Materi selanjutnya ya ini adalah pendekatan-pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan non-teoritis. Pendekatan non-teoritis ini dibagi menjadi dua, yakni pendekatan pragmatis dan juga pendekatan otoritarian. Pendekatan pragmatis terdiri dari penyusunan teori yang ditandai dengan penyesuaian terhadap praktik sesungguhnya yang bermanfaat untuk memberi saran solusi praktis. Teknik-teknik dan prinsip akuntansi seharusnya dipilih atas dasar manfaat bagi pengguna informasi akuntansi dan keterkaitannya dengan proses pembuatan keputusan. Lalu pendekatan otoritarian sendiri adalah dalam penyusunan teori akuntansi yang umumnya digunakan oleh organisasi profesi terdiri dari sejumlah peraturan praktik-praktik akuntansi. Suatu teori tanpa konsekuensi praktik adalah teori yang buruk. Yakni pendekatan yang kedua ya ini adalah pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dengan adanya asumsi-asumsi dasar dan hasil penarikan konklusi yang bersifat logis tentang suatu subjek dengan sejumlah pertimbangan. Tahap-tahap yang digunakan untuk menjalankan pendekatan deduktif ini terdiri dari yang pertama penetapan tujuan-tujuan pelaporan keuangan, yang kedua pemilihan dalil-dalil akuntansi, yang ketiga penentuan prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat pengembangan teknik-teknik akuntansi. Selanjutnya pendekatan yang ketiga ialah pendekatan induktif.
Pendekatan induktif dalam penyesuaian teori akuntansi dimulai dengan serangkaian pengamatan, kemudian pengukuran serta selanjutnya aktivitas untuk memperoleh suatu konklusi. Pendekatan induktif dalam penyusunan teori akuntansi mencakup dari 4 tahap. Tahapan yang pertama ialah pencatatan seluruh pengamatan. Yang kedua, penganalisan dan pengelompokan pengamatan untuk mendeteksi adanya hubungan yang berulang atau kesamaan atau kemiripan. Tahap yang ketiga, penginduksian asal mula konklusi-konklusi dan prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan-pengamatan yang menggambarkan hubungan secara berulang. Dan tahap yang terakhir yakni pengujian konklusi yang dibuat. Pendekatan yang keempat yakni pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam merumuskan suatu teori akuntansi menekankan pada pengendalian perilaku dari indikator-indikator makroekonomi yang dihasilkan oleh adopsi dari berbagai teknik akuntansi. Ketika pendekatan etis berfokus pada suatu konsep kewajaran dan pendekatan sosiologi pada suatu konsep kesejahteraan sosial, pendekatan ekonomi ini berfokus pada suatu konsep dari kesejahteraan ekonomi umum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan dalam berbagai pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Jadi yang pertama ialah pengertian teori akuntansi. Teori akuntansi terdiri dari 2 kata, yaitu teori dan akuntansi. Teori merupakan susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip dalam membentuk kerangka acuan untuk di bidang yang akan dibahas. Sementara teori didefinisikan sebagai bentuk keseharian dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan atau fenomena yang disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek. Jadi, akuntansi juga dapat diartikan sebagai bahasa atau alat komunikasi yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan atau ekonomi berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah keuangan, utang, dan modal suatu bisnis pada suatu waktu atau periode tertentu. A Statement of Basic Accounting Theory atau disingkat ASOBAT mendefinisikan akuntansi mengidentifikasi, mengukur sebagai proses menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan sebagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Nah, dari situ AICPA atau American Institute of Certificate Public Accounting mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengisiran dengan cara tertentu di dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Berikutnya untuk materi yang terakhir adalah pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi. Dalam perumusan suatu teori akuntansi dan pengembangan prinsip-prinsip akuntansi digunakan pendekatan selektif. Maksudnya yaitu kombinasi dari berbagai pendekatan selektif muncul sebagai akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintahan untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip-prinsip dalam akuntansi. Seperti itu. Itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok kami mengenai teori akuntansi dan juga pendekatan-pendekatannya. Sebelum menutup hasil diskusi dari kelompok kami, saya ingin menekankan satu hal. Seorang akuntan pernah berkata, "Balance is our principle, precision is our pride, we count and we live, we are